Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dengan kami. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara bagaimana supaya anak-anak kita itu taat kepada kita sebagaimana mereka taat kepada guru-gurunya. Bapak Ibu yang kami hormati, seringkali kita sebagai orang tua, apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini, di mana anak-anak kita belajar di rumah, seringkali kita merasakan bahwa ketaatan anak-anak itu lebih bisa dikendalikan oleh gurunya. Sedangkan kita sebagai orang tuanya merasa sudah bagaimana begitu. Kita seakan-akan tidak mampu. Kata-kata kita sudah tidak dipercaya lagi oleh anak-anak kita. Apapun yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, biasanya mereka sering sekali membantah. Justru gurunya ketika menyampaikan sesuatu, anak-anak kita sedikit pun tanpa membantahnya, bahkan yang ditunjukkan adalah ketaatan yang luar biasa kepada gurunya. Bapak Ibu yang kami hormati, apa sebenarnya yang terjadi ketika anak-anak kita lebih taat kepada gurunya? Pada masa pandemi COVID saat ini, ketika anak-anak kita belajar di rumah, mungkin kita baru menyadari bahwa sebenarnya interaksi kita dengan anak-anak atau ucapan-ucapan kita dengan anak-anak itu sebenarnya sangat luar biasa pengaruhnya terhadap psikis anak-anak. Semakin banyak kita berbicara kepada anak-anak kita, apalagi kalau umpamanya pembicaraan itu lebih banyak menyudutkan kepada anak-anak, sedikit demi sedikit anak-anak akan mencerna, oh inilah orang tuaku, oh sudah biasa orang tuaku bersuara dengan volume tinggi, oh orang tuaku sudah biasa marah-marah. Akhirnya apa Bapak Ibu yang kami hormati? Anak-anak akan merasa wes biasa, orang tuaku memang seperti itu. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, kebiasaan yang ada pada diri kita. Ketika kita meminta sesuatu kepada anak-anak, kemudian anak-anak menyampaikan idenya, anak-anak menyampaikan argumentasinya kepada kita, saat itu kita secara tidak langsung menjawab yang justru itu merendahkan diri kita. Awas ya, kalau kamu nggak mau seperti itu, kalau kamu nggak mau melakukan, akan aku sampaikan kepada gurumu. Dan beberapa kalimat senada. Bapak Ibu yang kami hormati, apakah kita menyadari bahwa kata-kata yang seperti ini itu sebenarnya justru menjatuhkan harga diri kita di hadapan anak-anak, kemudian mengangkat nama guru kita di hadapan anak-anak, sehingga anak-anak pun akhirnya menyadari, oh ibuku, oh bapak, nanti aku akan lebih taat kepada guru. Karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita menginginkan agar anak-anak kita itu taat kepada kita, sebagaimana anak-anak ini taat kepada gurunya, maka kita akan berbicara sebagaimana biasa saja, luwes. Pembicaraan kita pun ketika kita meminta sesuatu, kita upayakan bahwa permintaan kita itu normal. Jangan sampai pembicaraan kita ini menyudutkan. Jangan sampai pembicaraan kita ini mengkambing hitamkan. Tapi kita coba berbicara normal tanpa ada yang merasa disakiti. Contoh, kalau umpamanya kita meminta anak-anak, Mas, ayo belajar. Ini waktunya belajar. Sepintas kita tidak merasakan apa-apa. Tapi bagi anak-anak Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita menyampaikan, Mas, ayo belajar, itu adalah cukup mengena. Artinya anak-anak harus belajar. Anak-anak nggak mempunyai pola pikir, mengapa saya harus belajar? Dan apa keuntungannya ketika aku harus belajar? Nah, ini belum tentu anak-anak tiba-tiba langsung ikut kepada kita, karena ada penentangan, karena ada penolakan. Mengapa aku harus belajar? Tapi ketika kita menggunakan kata-kata yang memancing dia,
supaya dia ikut berpikir mengapa kita perlu belajar, maka anak-anak akan bertanya, "Mas, sekarang waktunya apa?" Kalau umpamanya sekarang waktunya belajar, mengapa tidak dilaksanakan? Nah, yang kedua ini anak-anak juga akan berpikir. Anak-anak mempunyai pemikiran mengapa belajar dan bagaimana pentingnya belajar. Ingat Bapak Ibu yang kami hormati, antara kalimat pertama yang memerintah, kemudian kalimat yang kedua kita ajak anak-anak untuk berpikir, itu pengaruh psikologisnya terhadap anak-anak berbeda. Yang pertama, anak-anak merasa disuruh-suruh, diminta untuk belajar demi keinginan kita. Sedangkan ketika anak-anak kita minta untuk belajar, itu berarti anak-anak ikut berpikir, apa pentingnya belajar, apa efek positif dari belajar. Dan itu akan menimbulkan sisi positif, di mana sisi positif itu akan mempunyai dorongan yang kuat hingga anak-anak dengan sendirinya melaksanakan belajar. Maka dari itu Bapak Ibu yang kami hormati, narasi kita, omongan kita, perasaan kita itu mempunyai efek positif yang luar biasa terhadap anak-anak kita, hingga anak-anak merasakan, oh ini bagus, oh ini kurang bagus. Karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, kita upayakan narasi yang keluar dari lisan kita itu adalah narasi yang membangkitkan, yang mendorong anak-anak sehingga anak-anak mengetahui apa yang harus dilaksanakan dengan tetap menghormati kita sebagai orang tua. Begitu Bapak Ibu yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.